Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga dapat mengikuti pembahasan mengenai konsep dasar ekonomi syariah. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu materi penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu tentang konsep dasar ekonomi syariah. Materi ini sangat penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu tentang konsep dasar ekonomi syariah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari manusia melakukan aktivitas ekonomi, mulai dari membeli kebutuhan sehari-hari, bekerja mencari penghasilan, melakukan jual beli, menabung, hingga melakukan investasi. Namun, dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Islam telah mengatur bagaimana manusia itu memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta agar tidak merugikan orang lain dan tetap sesuai dengan aturan syariat. Di zaman modern sekarang, perkembangan ekonomi sangat pesat. Banyak sistem ekonomi berkembang di masyarakat, seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Akan tetapi, sistem ekonomi tersebut seringkali hanya berfokus pada keuntungan materi tanpa memperhatikan nilai moral dan spiritual. Akibatnya, muncul berbagai masalah ekonomi seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, monopoli, riba, penipuan, korupsi, dan eksploitasi. Karena itulah, ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dalam kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan secara adil dan jujur, transparan, serta sesuai dengan ajaran Islam. Pada video ini, kita akan membahas secara lengkap dan terperinci mengenai apa itu definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Selain itu, akan juga dijelaskan contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari agar materi lebih mudah dipahami. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami bagaimana konsep ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi agar membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Yang pertama, kita masuk ke materi. Apa itu definisi ekonomi syariah? A. Pengertian ekonomi syariah.
Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kata syariah sendiri berarti aturan atau jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Secara umum, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang ada berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi syariah, semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil akhir saja, tetapi juga dari proses memperoleh keuntungan tersebut. Misalnya, seseorang memperoleh keuntungan besar dari hasil usaha. Dalam ekonomi konvensional, keuntungan tersebut dianggap berhasil selama menghasilkan uang. Akan tetapi, dalam ekonomi syariah, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki harta secara mutlak, melainkan hanya diberikan amanah untuk mengelola dengan baik dan bertanggung jawab. B. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Muhammad Abdul Manan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang artinya, ekonomi syariah tidak hanya membahas keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan moral, etika, dan kesejahteraan sosial. Umer Capra menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Monzerkaf. Menurut Monzerkaf, ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dari beberapa pendapat di atas, dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menggabungkan aspek ekonomi dengan nilai agama serta moral.
C. Karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Yang pertama itu bersumber dari wahyu. Ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga aturan-aturannya memiliki dasar agama yang jelas. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Semua pihak harus memperoleh hak secara adil. Tidak boleh ada pihak yang ditindas atau dirugikan. Yang ketiga, menolak riba. Islam melarang riba karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Empat, menjaga moral dan etika. Dalam ekonomi syariah, kejujuran dan amanah sangat penting. 5. Mengandung nilai ibadah. Setiap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai syariat. 6. Menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Islam memperbolehkan manusia mencari keuntungan pribadi, tapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada keadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas melakukan usaha selama tidak melanggar syariat. Yang keempat, amanah. Setiap pelaku ekonomi harus dapat dipercaya. Yang kelima, tolong menolong. Ekonomi syariah mendorong kerjasama dan kepedulian sosial. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional yang topik utamanya itu merupakan berorientasi pada keuntungan maksimal, menggunakan sistem bunga, dan tidak selalu memperhatikan halal dan haramnya. Sistem ekonomi syariah berorientasi pada keuntungan dan keberkahan. 2. Menggunakan sistem bagi hasil. 3. Memperhatikan halal dan haramnya. 4.
mengutamakan kesejahteraan bersama. Contoh penerapan ekonomi syariah. Yang pertama itu ada bank syariah, ada juga pegadaian syariah, ada asuransi syariah, ada koperasi syariah, ada juga pasar modal syariah. Terus ada investasi halal, zakat, serta wakaf. Contohnya dalam bank syariah, nasabah dan bank menggunakan sistem bagi hasil sehingga keuntungan dibagi secara adil. 2. Dasar hukum ekonomi syariah. A. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam ekonomi syariah. Banyak ayat yang membahas perdagangan, ada juga zakat, larangan riba, kejujuran, dan keadilan ekonomi. Salah satu ayat penting terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu memperbolehkan perdagangan, akan tetapi melarang riba. Selain itu, terdapat juga surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. B. Hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau melarang penipuan, penimbunan barang, monopoli, dan riba. Salah satu hadis menyebutkan pedagang yang jujur akan bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Dari hadis tersebut menunjukkan pentingnya kejujuran dalam kegiatan ekonomi.
Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai hukum suatu persoalan. Ijma diperlukan karena perkembangan ekonomi terus berubah. Contohnya, transaksi digital, vintage, ada investasi online, dan cryptocurrency. Para ulama melakukan kajian agar aktivitas tersebut sesuai dengan syariat Islam. D. Qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum berdasarkan perbandingan dengan hukum yang sudah ada. Jika suatu transaksi memiliki unsur yang sama dengan riba atau perjudian, maka hukumnya juga dilarang. Qiyas membantu umat Islam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Fatwa DSN MUI. Di Indonesia, ekonomi syariah juga didukung oleh Fatwa DSN MUI. Fatwa ini menjadi pedoman lembaga keuangan syariah agar operasionalnya sesuai prinsip Islam. Selanjutnya ada Undang-Undang Ekonomi Syariah di Indonesia. Indonesia juga memiliki beberapa aturan yang mendukung ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, aturan zakat, dan aturan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia.
3. Tujuan dari ekonomi syariah. A. Mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga bahagia dan berkah. B. Mewujudkan keadilan. Islam itu melarang segala bentuk penindasan ekonomi. Karena itu, ekonomi syariah menolak riba, monopoli, korupsi, dan penipuan. Pemerataan pendapatan. Islam tidak ingin kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu. Karena itu, terdapat zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen tersebut membantu mengurangi kesenjangan sosial. D. Menjaga moral dan akhlak. Ekonomi syariah menanamkan nilai jujur, amanah, disiplin, dan tanggung jawab. Menghindari praktik haram. Islam melarang riba, perjudian, penipuan, korupsi, dan bisnis haram. Menjaga stabilitas ekonomi. Ekonomi syariah membantu menciptakan
stabilitas ekonomi karena transaksi. Transaksi itu dilakukan secara nyata dan tidak spekulatif. G. Meningkatkan kepedulian sosial. Ekonomi syariah mengajarkan kepedulian terhadap sesama melalui zakat dan sedekah. Ruang lingkup ekonomi syariah. A. Produksi. Produksi harus menghasilkan barang halal dan bermanfaat. B. Distribusi. Distribusi dilakukan secara adil agar tidak terjadi penumpukan kekayaan. C. Konsumsi. Islam mengajarkan konsumsi yang sederhana, tidak berlebihan. D. Perdagangan. Perdagangan harus dilakukan secara jujur dan transparan. E. Lembaga keuangan syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah. F. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini membantu pemerataan ekonomi masyarakat. G. Investasi syariah. Investasi dilakukan pada usaha yang halal dan tidak merugikan masyarakat. Penutup. Sebagai kesimpulan, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selain itu, ekonomi syariah juga memiliki tujuan yang sangat luas, mulai dari kesejahteraan, pemerataan ekonomi, hingga menjaga moral masyarakat. Ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup berbagai bidang kehidupan seperti produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, dan lembaga keuangan syariah. Dengan memahami ekonomi syariah, kita diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Sekian pembahasan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia ekonomi Islam, yaitu tentang konsep dasar ekonomi syariah. Materi ini sangat penting dalam dunia ekonomi Islam, yaitu tentang konsep dasar ekonomi syariah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Setiap hari, manusia melakukan aktivitas ekonomi, mulai dari membeli kebutuhan sehari-hari, bekerja mencari penghasilan, melakukan jual beli, menabung, hingga melakukan investasi. Namun, dalam Islam, kegiatan ekonomi bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Islam telah mengatur bagaimana manusia itu memperoleh harta, menggunakan harta, dan mendistribusikan harta agar tidak merugikan orang lain dan tetap sesuai dengan aturan syariat. Di zaman modern sekarang, perkembangan ekonomi sangat pesat. Banyak sistem ekonomi berkembang di masyarakat, seperti kapitalisme, sosialisme, dan ekonomi campuran. Akan tetapi, sistem ekonomi tersebut seringkali hanya berfokus pada keuntungan materi tanpa memperhatikan nilai moral dan spiritual. Akibatnya,
muncul berbagai masalah ekonomi seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, monopoli, riba, penipuan, korupsi, dan eksploitasi. Karena itulah, ekonomi syariah hadir sebagai solusi yang tidak hanya mengejar keuntungan dunia, tetapi juga keberkahan dalam kesejahteraan bersama. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan secara adil dan jujur, transparan, serta sesuai dengan ajaran Islam. Pada video ini, kita akan membahas secara lengkap dan terperinci mengenai apa itu definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, dan ruang lingkup ekonomi syariah. Selain itu, akan juga dijelaskan contoh penerapan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari agar materi lebih mudah dipahami. Diharapkan setelah mempelajari materi ini, kita dapat memahami bagaimana konsep ekonomi syariah diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana Islam mengatur aktivitas ekonomi agar membawa manfaat bagi seluruh umat manusia. Yang pertama, kita masuk ke materi. Apa itu definisi ekonomi syariah? A. Pengertian ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kata syariah sendiri berarti aturan atau jalan hidup yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat manusia. Secara umum, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan sumber daya yang ada berdasarkan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi syariah, semua aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan cara yang halal, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil akhir saja, tetapi juga dari proses memperoleh keuntungan tersebut. Misalnya, seseorang memperoleh keuntungan besar dari hasil usaha. Dalam ekonomi konvensional, keuntungan tersebut dianggap berhasil selama menghasilkan uang. Akan tetapi, dalam ekonomi syariah, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang halal, jujur, dan tidak merugikan orang lain. Ekonomi syariah juga mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak memiliki harta secara
mutlak, melainkan hanya diberikan amanah untuk mengelola dengan baik dan bertanggung jawab. B. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama ada dari Muhammad Abdul Manan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Yang artinya, ekonomi syariah tidak hanya membahas keuntungan materi, tetapi juga memperhatikan moral, etika, dan kesejahteraan sosial. Umer Capra menjelaskan bahwa ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Monzer Kaf. Menurut Monzer Kaf, ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup berdasarkan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Dari beberapa pendapat di atas, dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menggabungkan aspek ekonomi dengan nilai agama serta moral. C. Karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Yang pertama itu bersumber dari wahyu. Ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran dan hadis, sehingga aturan-aturannya memiliki dasar agama yang jelas. Yang kedua, mengutamakan keadilan. Semua pihak harus memperoleh hak secara adil. Tidak boleh ada pihak yang ditindas atau dirugikan. Yang ketiga, menolak riba. Islam melarang riba karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menyebabkan ketimpangan ekonomi. Empat, menjaga moral dan etika. Dalam ekonomi syariah, kejujuran dan amanah sangat penting. 5. Mengandung nilai ibadah. Setiap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik dan sesuai syariat. 6. Menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Islam memperbolehkan manusia mencari keuntungan pribadi, tapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat.
prinsip-prinsip ekonomi syariah. Yang pertama ada tauhid. Semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ada keadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia bebas melakukan usaha selama tidak melanggar syariat. Yang keempat, amanah. Setiap pelaku ekonomi harus dapat dipercaya. Yang kelima, tolong-menolong. Ekonomi syariah mendorong kerjasama dan kepedulian sosial. Perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Sistem ekonomi konvensional yang topik utamanya itu merupakan berorientasi pada keuntungan maksimal, menggunakan sistem bunga, dan tidak selalu memperhatikan halal dan haramnya. Sistem ekonomi syariah berorientasi pada keuntungan dan keberkahan. 2. Menggunakan sistem bagi hasil. 3. Memperhatikan halal dan haramnya. 4. Mengutamakan kesejahteraan bersama. Contoh penerapan ekonomi syariah. Yang pertama itu ada bank syariah, ada juga pegadaian syariah, ada asuransi syariah, ada koperasi syariah, ada juga pasar modal syariah. Terus ada investasi halal, zakat, serta wakaf. Contohnya dalam bank syariah, nasabah dan bank menggunakan sistem bagi hasil sehingga keuntungan dibagi secara adil. 2. Dasar hukum ekonomi syariah. A. Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam ekonomi syariah. Banyak ayat yang membahas perdagangan, ada juga zakat, larangan riba, kejujuran, dan keadilan ekonomi. Salah satu ayat penting terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu memperbolehkan perdagangan, akan tetapi melarang riba. Selain itu, terdapat juga surah An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil. B. Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Rasulullah SAW dikenal sebagai pedagang yang jujur dan terpercaya. Beliau melarang penipuan, penimbunan barang, monopoli, dan riba. Salah satu hadis menyebutkan pedagang yang jujur akan bersama para nabi dan orang-orang yang soleh. Dari hadis tersebut menunjukkan pentingnya kejujuran dalam kegiatan ekonomi. Ijma adalah kesepakatan para ulama mengenai hukum suatu persoalan. Ijma diperlukan karena perkembangan ekonomi terus berubah. Contohnya, transaksi digital, vintage, ada investasi online, dan cryptocurrency. Para ulama melakukan kajian agar aktivitas tersebut sesuai dengan syariat Islam. D. Qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum berdasarkan perbandingan dengan hukum yang sudah ada. Jika suatu transaksi memiliki unsur yang sama dengan riba atau perjudian, maka hukumnya juga dilarang. Qiyas membantu umat Islam menghadapi perkembangan ekonomi modern. Fatwa DSN MUI. Di Indonesia, ekonomi syariah
juga didukung oleh fatwa DSN MUI. Fatwa ini menjadi pedoman lembaga keuangan syariah agar operasionalnya sesuai prinsip Islam. Selanjutnya ada Undang-Undang Ekonomi Syariah di Indonesia. Indonesia juga memiliki beberapa aturan yang mendukung ekonomi syariah, seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, aturan zakat, dan aturan wakaf. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi syariah berkembang pesat di Indonesia. Tiga, tujuan dari ekonomi syariah. A. Mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ekonomi syariah bertujuan menciptakan kesejahteraan manusia secara menyeluruh, bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga bahagia dan berkah. B. Mewujudkan keadilan. Islam itu melarang segala bentuk penindasan ekonomi. Karena itu, ekonomi syariah menolak riba, monopoli, korupsi, dan penipuan. Pemerataan pendapatan. Islam tidak ingin kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu. Karena itu, terdapat zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Instrumen tersebut membantu mengurangi kesenjangan sosial. D. Menjaga moral dan akhlak. Ekonomi syariah menanamkan nilai jujur, amanah, disiplin, dan tanggung jawab. Menghindari praktik haram. Islam melarang riba, perjudian, penipuan, korupsi, dan bisnis haram. Menjaga stabilitas ekonomi. Ekonomi syariah membantu menciptakan stabilitas ekonomi karena transaksi. Transaksi itu dilakukan secara nyata dan tidak spekulatif. G. Meningkatkan kepedulian sosial. Ekonomi syariah mengajarkan kepedulian terhadap sesama melalui zakat dan sedekah. Ruang lingkup ekonomi syariah. A. Produksi. Produksi harus menghasilkan barang halal dan bermanfaat. B. Distribusi. Distribusi dilakukan secara adil agar tidak terjadi penumpukan kekayaan. C. Konsumsi. Islam mengajarkan konsumsi yang sederhana, tidak berlebihan. D. Perdagangan. Perdagangan harus dilakukan secara jujur dan transparan. E. Lembaga keuangan syariah meliputi bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, pegadaian syariah. F. Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini membantu pemerataan ekonomi masyarakat. G. Investasi syariah. Investasi dilakukan pada usaha yang halal dan tidak merugikan masyarakat. Penutup. Sebagai kesimpulan, ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dan bertujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan hidup.
Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Selain itu, ekonomi syariah juga memiliki tujuan yang sangat luas, mulai dari kesejahteraan, pemerataan ekonomi, hingga menjaga moral masyarakat. Ruang lingkup ekonomi syariah juga mencakup berbagai bidang kehidupan seperti produksi, distribusi, konsumsi, perdagangan, dan lembaga keuangan syariah. Dengan memahami ekonomi syariah, kita diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi sehari-hari, sehingga tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan penuh keberkahan. Sekian pembahasan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.